Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau sering kita sebut DKI Jakarta, adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi ibu kota negara Indonesia. Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintah. Sebagai ibu kota, Jakarta selalu membenahi dan mempercantik dirinya. Di sana banyak dibangun gedung-gedung tinggi dan megah, jalan tol, mal-mal, taman rekreasi, museum, dan pabrik-pabrik. Sebagai ibu kota, Jakarta memiliki sarana prasarana yang lengkap. Kota Jakarta sebagai kota pusat industri memiliki daya tarik untuk orang-orang di desa yang mau bekerja di Jakarta. Selain memiliki kelebihan, Jakarta pun tak luput dari permasalahan yang tak kunjung selesai. Mulai dari kemacetan, kepadatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, udara yang tidak lagi bersih, belum lagi banjir yang setiap tahunnya melanda kota Jakarta. Jalanan ibu kota tak pernah sepi. Kemacetan menjadi hal rutin yang dirasakan warga Jakarta. Sekarang ini Jakarta sangat padat karena banyak yang bertransmigrasi. Mereka nekat ke Jakarta untuk bekerja tanpa memiliki keterampilan. Akhirnya, banyak dari mereka yang menganggur. Jumlah kendaraan di Jakarta membludak dan menyebabkan kemacetan. Begitu sulit hidup Jakarta. Mencari makan untuk sehari-hari pun susah. Lalu muncullah kriminalitas. Para pelaku kriminalitas sudah tidak mempunyai hati nurani terhadap sesama manusia. Mereka tega mencopet, mencuri, bahkan menodong. Tujuannya hanya satu, untuk mencari sesuap nasi. Sungguh miris kota Jakarta. Kota Jakarta yang dijadikan ibu kota negara Indonesia seharusnya memiliki keadaan yang aman, damai, dan tentram. Sebagai contoh untuk kota-kota lain di Indonesia, kerinduan akan kota Jakarta yang bersih, indah, dan rapih sekarang ini menjadi hal tersulit untuk diwujudkan. Tetapi jika kita sebagai warga Jakarta bersama-sama ingin membuat kota Jakarta menjadi kota yang bersih dan indah, tidak ada yang kata yang mustahil. Bagaimanapun kita sebagai warga ibu kota Jakarta harus merawat dan memelihara kota Jakarta yang kita cinta. Pemerintah pun harus berbenah untuk Jakarta yang lebih baik lagi ke depannya. Inilah kota kelahiranku, ibu kota negara Indonesia, yaitu kota Jakarta. Ondel-ondel, salah satu kekayaan kesenian Indonesia yang berasal dari Jakarta. Setiap ada hajatan dalam masyarakat Betawi atau arak-arakan, ondel-ondel tak pernah ketinggalan untuk memeriahkan pesta tersebut, baik pesta besar atau kinatan anak sekalipun. Konon, bentuk ondel-ondel merupakan perwujudan dari leluhur masyarakat Betawi yang senantiasa menjaga keturunannya dari gangguan roh halus. Bentuk ondel-ondel zaman dulu berkesan sangat menyeramkan, berbeda dengan ondel-ondel yang ada saat ini, yang lebih berkesan seperti sepasang ibu dan bapak. Meski terjadi penggeseran fungsi, unsur ritual tak sepenuhnya lepas dari tradisi ondel-ondel. Menurut Ibu, ada berapa bahasa sih yang diterapin di Betawi ini? Sebenarnya sih satu, bahasa Betawi aja. Menurut Ibu, pendidikan di DKI Jakarta tuh gimana? Sebenarnya sih ya kurang, karena dalam tata bahasanya sih sebenarnya ya, karena dia pergaulan kali ya kalau di pendidikan itu. Kalau sistem mata pencarian di DKI Jakarta tuh dia bisa terbilang susah atau peluangnya malah lebih besar? Peluangnya sih lebih besar sih peluang itunya. Jadi nggak terlalu sulit lah. Iya. Bu tuh religi di DKI Jakarta ini lebih cenderung kemana? Religi itu cenderung ke majelis taklim kayak gitu.
untuk ke Islamnya. Nah, Kalau organisasi sosial yang ada di Jakarta tuh biasanya apa aja? organisasi sosial kayak UMKM, terus pokoknya untuk usaha-usaha sih udah dijalankan sih dari pemerintahannya ya. Bapak, Iya, Pak Nasim nih. Pak Nasim. Iya. Bapak emang asli sini Asli, kah? asli, iya. Oh. Asli Bapak orang Betawi asli. Makanya ngomongnya agak ini dah, agak Iya, kasar-kasar itu dikit. bahasa Betawi ya. Iya, memang agak. Kalau yang pakai pakai ini Betawi agak sana, misalnya Kalibata, tuh Tebet pakai Kalau Betawi asli sini nggak ada yang pakai Emang kayak gini udah. Natural ya. Natural, udah biasa, udah lu gua kan gitu bahasanya kan gitu. Yap. Terus kalau menurut Bapak tuh mata pencaharian di budaya Betawi ini tuh yang paling banyak tuh apa sih yang Karena sering Bapak banyak kan tahu? orang pedagang sama buruh bangunan banyak kan yang kalau lagi begini sih yang orang tua-tua dulu, tapi kalau yang anak sekarang kan lain, dia udah pada kerja, udah sekolah kan. Iya. Terus menurut Bapak agama yang paling menonjol Di budaya Islamik, Betawi apa? kalau di sini Islam banyak kan Neng. Ya ada sih, non Muslim juga ada. Tapi kita soalnya berbaur sih sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya kita hari raya dia datang ke kita, dia Natalan kita ke rumah dia gitu. Warga sini tapi kalau di luar kita nggak tahu ya. Di sini tapi gitu. Terus kalau misalnya kesenian yang Bapak tahu yang paling populer di budaya Banyak Betawi apa ya? topeng, lenong gitu. Iya. Ya. Terus organisasi yang Bapak tahu Di sini cuman paling Porkabi sama EBR doang nih. apa tuh Pak kalau boleh tahu kepanjangannya? Nah, Porkabi ya Forum Komunikasi Anak Betawi gitu. Kalau Itu EBR kegiatannya apa? ya paling ya itu asal ada acara-acara dia pada bantu paling keamanan misalnya kan gitu kayak gitu aja dia bantunya. Terus Pak, teknologi di Jakarta tuh terbilang cukup maju atau Ya dikata maju ya masih ada yang ketinggalan namanya orang Betawi ya, ada Iya. juga yang awam, ada yang ini. Cuman kalau misalnya dibilang maju banget teknologi orang awam kan nggak ngerti nih. Susah kalau Ya, orang apalagi Betawi. orang nih. Betawi asli Lah, ya. kalau orang kayak Bapak orang Betawi asli istilahnya ya orang-orang yang terdahulu dah istilahnya. Dan Ya. sekarang umur Bapak hampir 60. Mengikuti zaman aja ya Pak? Ya ikutin zaman aja. Kalau orang-orang Betawi paling ngikut aja cara-cara Ya, yang sih. pemerintah atur kan. Yang penting masih batas kemampuan orang-orang itu sendiri kan gitu. Iya.